inovator itu zaman sekarang udah jarang. Dan dia bisa nyiptain market. Iya. Ada di mobil listrik Tesla, akhirnya semua beberapa perusahaan yang sudah ada kita Iya. dan yang merek gue ini yang Apple waktu si Steve Jobs nyiptain market baru tentang tablet. Iya. Dulu mana orang pikiran tentang tablet. Sampai akhirnya dia jadi suatu market dan suatu produk yang pasarnya segmennya sebelumnya belum pernah ada. Iya. Nyiptain market sendiri itu yang visionnya Apple. Waktu dia pertama kali kenalin handphone layar full tanpa keyboard, dimana zaman itu semua handphone masih QWERTY gua. QWERTY bahkan belum, masih zaman yang nomor yang kita ketik SMS yang dipakai. Itu masuk dia. Dia masukin full ke dalam. Akhirnya orang nyari mengenai seperti itu, dia keluarin keyboard QWERTY di BlackBerry belum ya? Pas Apple yang pertama kali belum ada ya? BlackBerry. Itu iPhone 3G, 3 deh kan. Ya iPhone yang satu kan, 3G. BlackBerry baru di Yang 5-nya. Yang apa 3G bukan iPhone yang langsung 3G bukan? Bukan 5 udah ada Samsung ya. Lupa, pokoknya awalnya 3 deh definitif. 3 ya. 3 betul. 3GS kan. 3G itu 4G lagi. Ya. Itu pertama kali ngenalin Full touchscreen. Lalu orang-orang berlomba-lomba pakai BlackBerry. Oh ya. Bagi pin BBM dulu dong. Pink itu kan asalnya dari situ, dari BB. Terus Apple juga loh yang ini yang pertama kali, mungkin bukan pertama ya, yang pertama kali membesarkan apa streaming musik. Streaming apa? Streaming musik. Oh, streaming musik ya, pakai apa iPad tadi iPod tadi. Kan dia duluan yang bikin apa iTunes yang musik bayar langsung beli kan. Beli dari aplikasi ya. Dari aplikasi. Spotify belum ada. Iya. Masih pakai iPod ya, yang itu. iPod. Punya ini ada battery-nya, ada yang kecil kan. Iya, ada yang kecil, ada yang panjang, ya. Ada yang shuffle yang panjang. Iya. Gue punya tuh yang shuffle. Gue punya teman gue yang shuffle. Itu kayak wah jadi enak ya keren ya. Itu kayak pakai headset itu kayak keren banget gitu ya. Keren ya. Terus teman gue pernah suatu ketika lagi di masih sekolah ingat gue SMP malah mas. Kamu jangan dengerin musik kamu pakai headset kan dia. Tapi dari saat kelas jangan dengerin musik kamu. Terus buka kabel doang, nggak ada isinya. Gue tuh emang keren banget dulu pakai earphone gitu kan. Headset gitu. Sekarang udah beda lagi. Dan beberapa selain itu ada yang pebisnis ya pebisnis tapi cerdas juga kayak misalkan Google Facebook kan dia terkenal sama digital ads-nya kan yang Facebook ads-nya kan tapi dia secara langsung dia nyari uang karena dia bisa revenue dengan cara dia nggak import upload kan orang yang ngebuat konten orang yang ngebuat konten dia mau ngebus kontennya sendiri jadi orang yang ngisi aplikasinya orang itu sendiri dan orang itu bayar buat dia promote juga dia orang lain jadi revenue-nya dia nggak perlu dia sediain platformnya doang itu namanya user generated content jadi dia dapat revenue tanpa harus dia berusaha untuk bagaimana dia menjual sesuatu tapi biar orang itu karena ada kebutuhan kebutuhan untuk bagaimana dia menjual dirinya lebih dari orang lain dia bisa begitu dong mau harus mempromot dirinya dan dia mendapat revenue yang secara langsung instan tanpa harus dia bekerja keras cuma nyiapin cepatnya aja nyiapin ekosistemnya nanti ekosistem bisa sendiri tapi memang minusnya adalah ekosistem itu sulit dibangunnya apalagi awal-awal tuh itu enak sih kalau termasuk kayak di ekosistem Android kalau udah masuk ke dalam bisa keluar udah biasa lah ya setiap pengembang itu pasti ngebuat ekosistem agarnya tinggi jadi kalau dari Apple pasti susah pindah Android Android udah susah kalau nggak bisa gila dia membuat ekosistem lagi kan susah tapi jarang yang membangun jembatan malah nggak cuan ntar jarang dia akan kebagi lagi marketnya dipotong lagi tuh. Memang ngomongin market, kalau dilihat selama ini dari sisi marketing banyak kan ada dua. Market yang existing, dia itu emang udah ada. Ada market yang sebenarnya possible, cuma saat ini belum eksis.
Nah, tugasnya dari sisi orang yang handle bisnis dan marketing adalah bagaimana dia itu bisa nge-create suatu market di mana orang itu belum menyadari market itu ada. Ibarat kayak waktu itu pas zaman dulu banget kita sifatnya masih mobil uap. Yang uap deh kereta kuda. Kenapa bikin mobil pakai mesin? Kan udah ada kereta kuda. Dia tidak menyadari bahwa kuda itu dia mohon maaf buang air di tengah jalan. Akhirnya kekuatan jadi mohon maaf bawa kuda semua gitu kan. Tapi ketika ada mesin datang, nggak ada motoran, cepat, nggak perlu repot ngurusinnya dan peliharanya, akhirnya semua shift ke sana. Walaupun pada saat itu adalah ada demand. Namun orang yang udah bisa marketing dia tahu untuk meng-create sebuah demand. Meyakinkan orang. Betul. Oh itu works. Suatu hal yang baru dan belum pernah masuk sama sekali ke market. Betul. Jadi yang penting itu ada inovatornya yang penting. Ya. Terus ada juga yang bisa mempromosikannya, sama satu lagi ada orang yang bisa layar yang bekerja untuk itu juga penting. Betul. Jadi kalau timnya nggak lengkap, fungsi inovator Nggak itu kaya nih. ada working team yang bisa diandalkan, tidak akan jadi apa-apa. Tapi rata-rata yang gede-gede gitu pasti dia satu orang yang inovator, satu orang yang bisnismen. Pasti kayak Harley Davidson itu satunya yang buat mesin, yang satunya bisnis. Harley Davidson kayak Facebook kan juga si Mark Zuckerberg kan IT-nya doang. Yang bisnisnya adalah explosive. Ya, bisnisnya ya. Sama Microsoft kan juga sama Tim Cook gitu. Ya Bill Gates sama Tim Cook. Tim Cook ya yang Tim Cook kok. itu apa satu lagi ya Alan apa tuh? Ya. Ada lagi. Ya kok foundernya itu salah satunya dia bisnis. Yang ahli di bisnis. Kayak aku juga kan di Steve Jobs sama Steve Wozniak atau lagi Iya. yang Wozniak itu yang di IT-nya bukan di IT yang si Steve Jobs inovatornya. Cuma along the way mereka tuh partner mas satu orang lagi nih, ini jarang dikenal. Om ini dia nyetorin dana gede untuk Apple naik. Nah itu yang penting juga. Ya itu penting juga apalagi sekarang ini nih. Namanya nggak terlalu kedengeran. Iya. Cuma dia yang store dana gede sehingga Apple tuh bisa jadi gede gitu. Pasti kebanyakan ada satu orang yang IT-nya, yang nerd-nya, satu orang yang bisnis, pasti kayak gitu. Model yang menarik itu ini kalau sekarang ya kalau kita dengar kapitalisme itu kan model orang yang berbisnis yang reguler kapitalisme kan mungkin oke dapetin modal sebaik mungkin atau kuasai market sebaik mungkin supaya dia bisa mendapatkan keuntungan sebaik mungkin. Nah tapi ada yang baru lagi namanya neokapitalisme, itu yang dipakai di beberapa perusahaan e-commerce. Jadi dia tetap menjadi seorang kapitalis tapi dia nggak punya modal sama sekali. Dia cuma sediain platform. Kalau yang dulu ya tadi kita bahas di platform contohnya adalah Instagram. Kalau sekarang yang real adalah perusahaan Health ID. Jadi kan dia cuma sediain platform, nanti market yang bergerak sendiri, dia cuma ambil dari pergerakan market itu. Jadi dia nggak perlu punya modal sedikit pun. Itu yang dilakukan sama perusahaan teknologi kayak Google, kayak YouTube, kayak tadi Instagram, kayak YouTube juga sama kan. Dia akan bayar konten creator untuk nonton. Orang yang nge-create konten kan orang sendiri, bukan orangnya Google atau YouTube-nya kan. Dan nanti yang ngebayarin iklannya adalah perusahaan yang mengiklan di sana. Dan orang akan berlomba-lomba membuat konten karena di belakangnya ada iklan yang membayar kalau konten ditonton. Itu akan muter sendiri dan Google ambil persentase dari berapa iklan yang dibayar. Secara nggak langsung ekosistem udah jadi sama si ujung-ujungnya ekosistem. Tapi dia cuma tinggal nyediain platform yang nyaman, orang pakai terus menerus, game teori nggak keluar, tapi bisa menghasilkan sebuah belah pihak. Jadi ini model bisnis yang sekarang mereka pakai neokapitalisme, nggak perlu punya modal besar. Tapi modalnya besar juga lah. Cuma nggak perlu bikin produk terus menerus. Aset kasarnya, aset yang dia punya cloud buat sendiri, dia nggak perlu buat kalau YouTube contohnya nggak perlu buat sendiri. Nggak ada ini produk fisiknya, nggak ada. Ya ibarat kayak nggak perlu produk fisik, nggak perlu aset manajemen, nggak perlu properti, nggak perlu storage, nggak perlu logistik gitu kan. Analoginya kayak misalkan banyak pulau nih, satu negara ini cuma perlu bangun jembatan-jembatan itu dia just atas biaya nyebrang jembatan. Kurang lebih. Cuma uniknya adalah tidak semua orang, tidak semua institusi punya capability untuk membangun jembatan yang bagus.
kadang ada jembatan seadanya yang penting teruntung, tapi dia nggak menggunakan jembatan yang kokoh, kuat dan tahan lama. Ya, akhirnya dia kolaps di tengah kan. Jadi kayaknya sih sekarang itu. Tapi kalau ekosistem itu juga soalnya adalah nah ekosistem itu misalkan semakin besar semakin banyak dipakai orang. Ketika suatu ekosistem itu ada hal yang tidak sesuai dengan persepsi market, misalkan ada kesalahan dari misalkan di contoh di aplikasi di ekosistem tertentu ada kesalahan nih yang membuat bug sehingga datanya bocor, orang akan ramai-ramai meninggalkan. Jadi harus dijaga banget reputasi, habis itu dijaga juga dari sistemnya, dari ekosistemnya, jangan sampai sekali-kali dapat yang bisa melabel ekosistem itu tidak baik, kan langsung hilang itu saya sekarang. Dan benar sih, maksudnya memang kalau misalkan dengan ekosistem yang baik orang bisa betah. Cuma karena sekarang mulai banyak juga persaingan, berarti kan orang kan sama-sama bangun ekosistem nih. Nah, mana yang bikin orang betah? Orang kan stick situ, jadi kayak loyalty tiap orang sekarang dia makin tipis gitu, unless itu sebuah needs yang rutin dia pakai terus. Dan sama yang menarik kalau yang kalian juga dengan kalian ekosistem tadi perusahaan kan makin banyak nih. Ada ekosistem yang dibuat sama perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Ambil contoh yang kedua, contohnya ekosistem dari Apple yang kita tahu itu kan kayak bagus. Salah satu yang Android terbaik itu ada di Samsung, Samsung dan Samsung. Terus Microsoft juga ekosistemnya juga dari itu dia dibangun dan juga sangat kuat. Nah, tapi mereka juga bisa berkembang lebih lagi. Mereka saling bangun jembatan antara sistem dan ekosistem. Contoh Samsung dan Microsoft bergabung bangun jembatan. Nah, apakah ekosistem itu bisa mengalahkan ekosistem lain atau malah ujung-ujungnya akan saling makan kanibal? Gimana Mas? Dimana ada orang yang sangat loyalis terhadap satu hal tertentu. Kayak misalkan ada orang yang sangat fanatik banget pakai brand iPhone gitu. Tapi setiap perusahaan dia ada idealismenya sendiri, nggak akan mungkin bisa ini digabung. Kalau buat user sih semakin terintegrasi semua ekosistem makin bagus ya. Cuma kalau tergantung kalau pandangan perusahaannya pasti enggak, dia pasti keep ekosistem dia sendiri, nggak akan mungkin kecuali 100% dia buka. Iya, kecuali menguntungkan secara jangka pendek dan jangka panjangnya menguntungkan nih, dia pasti buka kayak game PS kan itu banyak yang eksklusif, cuma akhirnya lama-lama dimasukin juga ke PC. Asal masih menguntungkan ya dia nggak ada masalah. Yang paling susah itu mungkin Android sama Apple kali nggak akan mungkin. Karena gue agree sih sama Mas Fadli, soalnya gini, ya Mas Fadli bilang selama ada untungnya atau masih bisa untung nggak apa-apa. Kalau dari segi perusahaan, dan satu lagi dari sisi ininya konsepnya Ki. Jadi kalau tadi Eki coba compare Android sama Apple, itu sama-sama operating system untuk handphone. Nah itu kan lebih tricky. Meanwhile kalau kayak Android dengan Microsoft kan itu masih utamanya bisa. lebih ke komputer kan. Jadi sifatnya apa? Complementing. Meskipun dia pernah ngebangun ekosistem. Iya, jadi melengkapi sifatnya. Kalau saya sih pernah bangun Windows deh. Iya. Windows Phone, tapi nggak terlalu. Cuma kan nggak. Core-nya kan Core-nya bukan core-nya di komputer kan. Nah, itu beda. ya asal marketnya nggak sama dan menguntungkan ya, kalau perusahaan ya oke aja. Cuma kalau dari segi user saling semakin melengkapi berarti Iya. bukan Saling melengkapi, ya, saling. Bukan saling head to head gitu kan. Tapi nggak masalah. Dan selama menguntungkan tadi ya. Betul. Selama masih ada benefit buat mereka nggak apa-apa gitu. Tapi ketika udah head to head, rasanya akan sangat-sangat kecil untuk mereka bangun jembatan. Iya. Iya. Entah mereka mati atau Iya, mereka jadi sukses lebih ke iya sih, kayak supporter bola A dan supporter bola B udah jelas-jelas tim yang didukung tuh beda dan sama-sama tim bola gitu, bukan tim bola sama tim voli kan. Nah kalau tim bola sama tim voli mungkin nggak apa nyambung, cuma ini tim bola sama tim bola, jadi nggak mungkin dibangun jembatan dong, jadi kita beriangan rusuh nanti pas tandingnya susah kan. Nah jadi gitu, kelasnya juga dilihat. Iya, kalau ngobrol ekosistem nih, Ya. di Indonesia kan banyak juga yang sekarang jiwa entrepreneurship-nya udah lebih tinggi lah karena sekarang. Jadi kita bisa lihat anak muda kadang hari ini bangun bisnis ini, besok dia bangun bisnis apa. Dan orang kan pada tertarik membangun ekosistem. Kadang masih kecil, dia udah langsung membangun grup A, B, C, D. Dalam ini ada bisnis A, bisnis B, bisnis C. Tapi apakah itu akan sustain? Karena kan biasanya kalau membangun bisnis, satunya harus kuat banget untuk menolong yang lain. Tapi sekarang kecenderungannya adalah mereka bangun banyak, langsung mereka jadi satu grup ekosistem. Contohnya apa? Nggak boleh nyebut merek. Oh iya benar juga ya, jangan sebut merek ya. Oh iya.
Cuma dia banyak lah, dalam satu sistem ada banyak berapa function lah, dalam beberapa Ya, baik, lini bisnis kan beda banget lah. Iya. Satu makanan, satu fashion, satu teknologi. Oh, Dan dia baru mulai. Tapi kan kadang kalau mau berhasil kita harus kuatin salah satu dulu. Kalau nggak kita nggak fokus. Itu tergantung ini sih, Ki. Tergantung dia seberapa kuat modalnya sih. Dia bisa bikin berapapun bisnis, cuma kan nggak tahu bisa jalan apa enggak. Rata-rata bisnis sekarang itu di tahun pertama udah bangkrut. Kayak apa Mixway, nggak boleh sebut udah es krim gitu banyak ya. Ntar dikat aja. Kayak apa outlet dari Cina itu kan banyak tuh. Iya, Cuma iya, setahun udah bangkrut, setahun ganti lagi, setahun ganti lagi. Iya. Nggak awet lah. Nggak sustain. Dan gini juga Ki, yang tadi Ki mention sebenarnya udah betul juga tuh, fokusin ke satu bidang atau satu bidang di sekitar hal tersebut, itu yang diperkuat dulu, core-nya harus ada. Untuk bagi perusahaan sekarang yang udah gede, udah gurita macam-macam, dulu kan pasti mereka start at something kan. Nah itu diperkuat dulu. Kalau untuk yang case tadi Ki mention, baru bangun satu udah A, B, C, D, E, F, G semuanya beda-beda tuh. Ada dua hal, yang Mas Berli bilang benar, kuat modal. Nah, dia sangat ahli di bidang itu. Tapi dia sangat ahli di bidang itu, sehingga dia tuh bikinnya macam-macam gitu. Dan berani. Cuma itu juga didukung dengan yang pertama, modal harus kuat dulu. Dan kita ngomongin modal. Tim yang kuat juga. Ya, ini kita ngomongin modal capital, duit, tim, orangnya, technological skill-nya, semua dia harus punya gitu. Dan tinggal dilihat tadi yang case yang tadi Eki lihat, dia apakah tahan berapa tahun dia gitu. Bisnis tahan 3 tahun pertama itu udah kuat, itu udah hebat orangnya. 3 tahun. Kalau 10 tahun itu udah legend istilahnya kalau pangkat-pangkatnya. Tangga-tangganya itu. Sampai penasaran ini sih, jadi Mas Feliz bilang ada brand dari negara langsung buat bisnis, tapi dia udah tahu bahwa marketnya itu akan market itu banyak banget pemainnya dan dia pasti akan tapi berani babak belur di situ, dia berani masuk. Karena modalnya gede atau dia punya investornya banyak. Jadi dia tuh masuk pakai duit orang, bukan duit dia. Yang which investor juga udah tahu, bisa jadi gua hilang duitnya di orang ini. Cuma nggak apa-apa, orang-orang lain dulu aman. Ini doang nih yang masalah, misalkan portfolionya. Kan investor ya lebih ngerti lah di keuangan kan. Mereka ada porsi kan. Cukup 1 dari 7 bisnis aja itu yang goal itu cukup. Bisa untuk BP-in semuanya lah ya. Iya, BP-in semuanya. Yang 6 lagi gagal nggak apa-apa gitu. Tapi dengan gampangnya membuka bisnis buat orang-orang yang kapitalnya gede itu, gimana caranya yang kecil-kecil ini bersaing, Ki? Kan banyak tuh yang belum punya modal, yang kecil-kecil bikin bisnis, dia ngegantungin hidupnya buat satu bisnis itu aja, cuma saingannya dia perusahaan-perusahaan investor yang gede-gede. Gimana tuh, Ki? Harus channelnya bisa mungkin jangan terpaku di satu channel. Dan profilnya diperluas secara untuk menjangkau customer-nya. Karena ada banyak sekarang yang usaha toko online lebih sukses dibandingkan usaha toko offline. Dari sosmednya ya. Karena dia bisa ngandelin untuk reach customer-nya nggak cuma lewat satu titik, tapi bisa lewat beberapa titik sekaligus. Atau yang kedua, Mas, ya dia main segmen tertentu aja. Misalkan yang kecil ini mulai dari satu negara satu kabupaten X deh. Nah, yang di kabupaten X ini kan dia udah kenal orang-orangnya siapa. Dia kuasain dulu tuh kabupaten X. Mungkin yang Y, Z, A, B dia belum. Cuma X dia udah pemain utamanya. Nah, nanti setelah dia jadi pemain utama di situ, rootnya udah kuat, baru dia berambah ke Y sama ke Z. Nah, nanti kan dia baru saingan lagi. Kalah pun di X dia udah kuat gitu. Jadi main di segmen marketnya dulu. Betul. Memang kalau ngomongin gimana kita bersaing dengan yang gede, ya nggak langsung. Kayak kita main game aja gitu. Kita main game di RPG kan pasti lawan coronya dulu nih, baru lawan bosnya. Nggak masuk lawan bos kan gitu. Nah, jadi bertahap lah kira-kira.